Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pandemi COVID-19 menyerang banyak sektor kehidupan, tak terkecuali pendidikan. Tak pernah terbayangkan sebelumnya, anak-anak tak bisa pergi ke sekolah, dipaksa belajar dari rumah. Guru, orang tua, murid semua pada kelimpungan. Pembelajaran jarak jauh menjadi sebuah keniscayaan, meski banyak yang pusing 7 keliling dibuatnya. Di Indonesia masih banyak wilayah yang belum terjangkau layanan seluler. 12.000 lebih desa kelurahan belum terjangkau sinyal 4G. Nah loh, bagaimana coba sistem pembelajaran jarak jauh bisa efektif? Belum lagi biaya kuota internet yang menguras kantong. Tentu ini menjadi beban ekonomi baru bagi orang tua murid selama pandemi COVID-19. Untuk meringankan persoalan ini, Kemdikbud memperbolehkan dana bantuan operasional atau BOS dipakai untuk beli paket data. Kemdikbud juga menggelontorkan anggaran sebesar 7,2 triliun rupiah untuk pulsa internet guru dan juga peserta didik. Namun, apakah persoalan PJJ hanya sebatas kuota internet dan sinyal 4G? Survei yang dirilis oleh KPAI menunjukkan lebih dari 70% responden merasa berat mengerjakan tugas selama PJJ. Mulai dari tugas yang menumpuk, waktu pengerjaan tugas yang sempit, tidak memiliki peralatan komunikasi yang memadai, hingga responden menyatakan selama PJJ hanya sebatas mengerjakan tugas yang diberikan saja. Nah, setelah hampir 5 bulan dihantam pandemi COVID-19, akhirnya Kemdikbud menerbitkan kurikulum darurat yang isinya merupakan penyederhanaan dari kurikulum 2013. Namun, apakah penerapan kurikulum ini efektif untuk PJJ? Publik menantikan terobosan-terobosan apa yang bisa dilakukan Menteri Nadiem Makarim. Bagaimana Kemdikbud menyelesaikan persoalan demi persoalan selama pandemi dan membenahi sistem pendidikan Indonesia pasca pandemi. Inilah program Indonesia Town Hall, 1 tahun Menteri Nadiem. Bersama saya, Zilvia Iskandar. Yang dilakukan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia sih sebenarnya menunjukkan bahwa 76,9% anak-anak tidak menyukai belajar dari rumah. Prioritas nomor 1 adalah bagaimana mengembalikan anak kepada sekolah tatap muka seaman mungkin. Namun karena kondisi kesehatan yang masih tidak jelas, kita harus mengantisipasi dan merencanakan untuk bagaimana kita bisa mengoptimalkan PJJ di masa ini. Walaupun kita tidak menginginkan PJJ karena tidak ideal dan tidak optimal. Pemirsa, sudah bergabung dari luar studio Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nadiem Makarim. Halo Mas Menteri, apa kabar? Halo Zilvia, apa kabar? Kabar baik saya, terima kasih. Baik, Mas Menteri, 1 tahun Menteri Nadiem, apa kata-kata yang paling pas untuk menggambarkan 1 tahun kepemimpinan Anda di Kemdikbud, Mas Menteri? Wah, menantang mungkin kata yang terbaik. Menantang. Luar biasa karena memang tantangan di dunia pendidikan itu sangat besar. Tapi pada saat pandemi ini terjadi, saya rasa tantangan itu menjadi jauh lebih sulit lagi. Jadi kami pagi, siang, malam selalu berusaha untuk memitigasi krisis ini di dunia pendidikan. Kita tahu Mas Menteri belum lama jadi Mendikbud, langsung corona ini datang menyerang sehingga harus menghentikan hampir seluruh proses belajar mengajar tatap muka di sekolah. Nah, apakah di awal dunia pendidikan kita sempat kaget, Mas Nadiem, sempat tergagap-gagap dalam menghadapi situasi pandemi yang mendera sektor pendidikan kita? Ya, bukan hanya sektor pendidikan kita di Indonesia, di seluruh dunia mengalami shock yang sama. Di mana dalam waktu beberapa bulan seluruh negara di dunia harus pindah dengan menggunakan pola pembelajaran jarak jauh
Dan itu memang bukan proses adaptasi yang mudah, baik di Indonesia maupun di luar negeri. Tetapi tentunya ada berbagai macam lapisan masyarakat kita yang mungkin mendapatkan tantangan yang lebih besar lagi, terutama bagi teman-teman dan adik-adik kita yang mungkin susah mengakses fasilitas infrastruktur internet, yang susah mungkin bisa membiayai kuota internet, yang mungkin tidak punya gawai, dan juga yang mungkin ada berbagai macam keterbatasan SDM juga yang mungkin masih belum mengenal teknologi. Jadi di bagian-bagian Indonesia tertentu tantangan PJJ ini menjadi lebih sulit lagi dari yang lain. Bahkan setelah 7 bulan pandemi kita alami, apakah kita masih ekosistem pendidikan kita masih perlu beradaptasi dengan lebih baik atau sekarang sudah jauh lebih stabil dibandingkan dengan pada saat di awal, Mas Menteri? Sudah jelas kita melihat akselerasi adaptasi itu luar biasa ya. Walaupun masih menantang bagi banyak sekali masyarakat kita, tapi banyak sekali guru belajar dengan cara yang jauh lebih cepat. Mereka sudah mulai memilih teknologi platform apa yang lebih cocok untuk murid-muridnya. Sebagian besar murid juga sudah mulai beradaptasi dan orang tua pun sudah merasa jauh lebih terlibat. Walaupun itu juga menimbulkan berbagai macam stres di rumah karena lebih banyak beban untuk orang tua harus membimbing anaknya dalam proses pembelajaran. Tetapi menurut saya bisa dibilang stabil, mungkin bisa dibilang stabil di beberapa daerah tertentu, tapi juga ada banyak sekali masyarakat kita yang merasa terbebani karena orang tua itu masih harus kerja juga dan masih harus membimbing pembelajaran, dan juga yang kekhawatiran utama saya itu kepada anak-anak sebenarnya, yang bukan hanya dari sisi pembelajaran tetapi juga dari sisi kebosanan dan juga dari sisi kerinduan teman-teman, kerinduan guru-guru mereka, dan tidak punya kesempatan untuk bersosialisasi. Dan kita di Kemendikbud pun sebenarnya ingin sekali anak-anak kembali melakukan pembelajaran tatap muka, tapi karena situasi pandemi ini belum berlalu, itulah konsiderasi kita. Tapi Mas Nadiem, kalau kita petakan persoalan-persoalan utama selain persoalan interaksi tadi, sebetulnya kan ada persoalan yang banyak dikeluhkan, dan tadi Anda sudah menyebutkan ada persoalan infrastruktur pendidikan, teknologi, jaringan, kuota, ketersediaan gadget atau gawai. Nah, sejauh ini bagaimana kita menyelesaikan persoalan-persoalan ini? Iya, jadi ada beberapa hal yang persoalan utamanya. Yang pertama adalah kita harus bisa memastikan bahwa setiap sekolah bisa diberikan kemerdekaan untuk mengalihkan dana sesuai kebutuhan krisis yang ada. Jadi yang kita lakukan yang pertama dan yang terpenting, kalau kita tanyakan kepala sekolah di seluruh Indonesia sekarang, mereka bisa secara bebas menggunakan dana BOS untuk berbagai macam kebutuhan ekonomi dan pembelajaran. Jadinya kalau mereka ingin membelikan gawai-gawai, handset atau misalnya laptop yang bisa dipinjamkan kepada anak untuk melakukan PJJ, mereka bisa melakukannya tanpa batas. Kalau mereka ingin menggunakan dana BOS itu untuk kuota guru, kuota anak-anak, bisa juga digunakan. Kalau mereka ingin menggunakannya untuk memulai protokol tatap muka di zona kuning dan hijau, mereka juga bisa menggunakannya untuk itu. Dan jangan lupa, dana itu bisa digunakan juga yang tadinya terbatas-batas, hanya ada sebagian yang bisa digunakan untuk mendukung guru honorer. Sekarang kita bebaskan, berarti tidak ada limit lagi, di mana kita mengetahui bahwa ini bukan hanya krisis kesehatan dan pembelajaran, ini juga krisis ekonomi, dan kesejahteraan guru honorer itu menjadi salah satu prioritas kita dalam merancang kebijakan dana BOS ini. Sehingga kita memberikan diskresi kepada kepala sekolah untuk bisa menggunakan ini untuk honor, untuk membayar honor, untuk memastikan mereka masih bisa melalui masa krisis ekonomi ini. Itu yang pertama. Lalu kita mengidentifikasi di luar itu bahwa ada tiba-tiba kebutuhan meningkat besar sekali untuk biaya kuota atau data. Karena banyaknya yang melakukan PJJ, tiba-tiba orang tua yang mungkin punya 2-3 anak, tiba-tiba mereka kos mereka meningkat secara dramatis. Dari situlah kita berjuang untuk mengeluarkan dana sebesar 7,2 triliun untuk bisa
mendistribusi data dan kuota kepada seluruh murid, guru, dosen, dan mahasiswa yang ada. Jadi itu merupakan pertama kali di Indonesia kita melakukan distribusi data sebesar itu. Jadi itu merupakan suatu perjuangan kita yang alhamdulillah sekarang sudah terdistribusi hampir 27 juta penerima di seluruh Indonesia. Lalu banyak sekali murid-murid mulai mengkomplain mengenai format tadi, beban tugas yang luar biasa besarnya. Ya. Yang biasanya perubahan kurikulum itu kita lakukan bertahun-tahun, kita terpaksa melakukan dalam waktu 3 bulan untuk melakukan penyederhanaan kurikulum darurat. Dan di kurikulum darurat ini kita merampingkan secara dramatis standar pencapaian sehingga guru-guru itu bisa fokus kepada yang esensial dan memastikan anak-anak itu tidak tertinggal. Jadi yang esensial itu maksudnya yang menjadi prasyarat untuk maju ke jenjang berikutnya. Jadinya guru-guru tidak harus mengcover seluruh silabus, tapi dia bisa fokus kepada hal-hal yang esensial. Di luar itu juga banyak orang tua dan guru berkomplain mengenai yang paling muda-muda ini paling susah melakukan PJJ. Jadi ya di bidang SD dan PAUD. Betul. Saya juga orang tua 3 anak PAUD, jadi saya mengerti sekali mengenai tantangan ini, bahwa untuk yang SD dan PAUD banyak sekali kesulitan untuk menjaga motivasi mereka dalam PJJ. Jadi Kemendikbud mengeluarkan modul-modul darurat yang bisa dilaksanakan oleh orang tua tanpa internet, ya, secara mandiri, yang dibimbing oleh guru, tetapi dilaksanakan oleh orang tua dan murid di dalam lingkungan rumahnya sendiri. Dan itu menjadi bagian namanya kurikulum modul-modul darurat untuk PAUD dan untuk SD, bagi yang paling membutuhkan. Di luar itu pun kita mensuplemen, secara cepat kita mengeluarkan suplemen dari TVRI, belajar dari rumah. Berbagai macam konten yang untuk mendukung pembelajaran rumah bagi anak-anak yang mungkin tidak punya akses internet, tapi dia punya akses TV di daerah-daerah terluar dan tertinggal. Baik. Nah, itu beberapa mungkin langkah-langkah yang kita lakukan secara cepat. Di luar juga membantu UKT mahasiswa di sekolah swasta dan juga membantu dana BOS afirmasi dan kinerja untuk sekolah swasta yang sekarang ini sedang mengalami berbagai macam krisis sekolah-sekolah swasta kita. Baik, Mas Menteri, berarti 3 langkah besar ya. Yang pertama adalah fleksibilitas dalam penggunaan dana BOS, kemudian juga anggaran 7,2 triliun untuk distribusi data atau kuota internet, dan yang ketiga adalah menerbitkan kurikulum darurat. Nah, tiga hal ini yang dilakukan. Tapi saya tahu masih ada sebetulnya langkah-langkah lain yang dilakukan oleh Kemdikbud yang cukup signifikan untuk para guru. Apa itu contohnya, Mas Menteri? Betul, pada saat kita memperjuangkan yang 7,2 triliun untuk data dan kuota, kita juga menyediakan sekitar 2,7 triliun untuk tunjangan profesi guru. Dan itu segera kita kerahkan karena kita menyadari bahwa bukan hanya sektor-sektor lain yang terdampak oleh krisis ekonomi ini, tetapi juga sektor pendidikan. Dan itu adalah salah satu sektor, kalau tidak sektor yang terpenting di dalam berbagai macam sektor ekonomi. Jadi kita harus memastikan bahwa guru-guru ini masih terjaga kesejahteraannya di masa krisis ini. Baik, Mas Menteri, berikutnya kita akan membahas soal tidak hanya berbicara soal pendidikan selama pandemi, tetapi juga pasca pandemi nanti. Apa agenda-agenda besar kita dalam bidang pendidikan untuk mentransformasi pendidikan di Indonesia agar menjadi lebih baik lagi, lebih merata lagi. Kita akan bahas usai jeda. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Indonesia Town Hall. Anda kembali lagi bersama kami di Indonesia Town Hall. Pemirsa, 1 tahun Menteri Nadiem masih bersama dengan Mendikbud Nadiem Makarim. Mas Menteri, kita lanjutkan lagi. Kali ini kita berbicara soal potret pendidikan Indonesia secara besar ya. Sejak akhir tahun 2019, Kemdikbud gencar menyosialisasikan program Merdeka Belajar. Nah, sudah sejauh mana capaian program Merdeka Belajar ini, Mas Menteri? Iya. Tentunya dengan pandemi ini banyak sekali target-target kita yang harus kita sesuaikan ya dengan kondisi krisis seperti ini. Karena selama 6-8 bulan ke belakang ini kita benar-benar memitigasi krisis pembelajaran yang ada karena harus melaksanakan PJJ karena pandemi ini. Yang besar adalah pertama adalah merubah
dan mentransformasi cara kita mengukur sistem pendidikan kita, mengikuti standar dunia dan bukan hanya standar lokal. Dan inilah yang ujian nasional diubah menjadi asesmen kompetensi, di mana sekarang asesmen kompetensi ini mengukur numerasi dan literasi anak-anak kita untuk bisa mengakses bukan potensi anak kita, tapi untuk bisa mengevaluasi sekolah-sekolah kita dan memetakan sistem pendidikan kita. Bukan hanya numerasi dan literasi, tapi juga survei karakter untuk bisa mengukur apa saja nilai-nilai dan norma anak-anak kita, karena itu juga tanggung jawabnya sekolah. Dan di luar itu pun apa norma-norma dan juga survei lingkungan sekolah untuk menemukan apa saja strategi pedagogi yang dilakukan sekolah itu. Apakah sekolah itu sudah benar-benar merdeka belajar apa tidak. Jadi itu yang pertama yang besar, Sylvia. Jadi yang kita tidak bisa meningkatkan suatu sistem pendidikan tanpa mengukurnya dengan standar yang tepat, gitu, dengan standar yang holistik. Itu yang pertama. Dan itu akan tahun depan kita laksanakan. Tentunya tidak akan langsung ada konsekuensi tidak ada konsekuensi bagi para murid-murid dan tidak kepada sekolahnya pun. Karena tahun depan adalah yang pertama, jadi itu adalah baseline saja. Kita mengukur masing-masing sekolah berdasarkan asesmen kompetensi. Jadi tidak perlu dikhawatirkan masyarakat. Yang kedua besar push kita adalah digitalisasi sekolah untuk tahun depan. Di mana pandemi ini mengajarkan kita bahwa kesiapan gawai, kesiapan alat-alat TIK dan konektivitas adalah suatu hal yang luar biasa pentingnya di masa pandemi ataupun pasca pandemi. Jadinya kita sedang memastikan tahun depan bahwa ada strategi untuk mempersiapkan alat-alat TIK dan konektivitas beserta koordinasi dengan kementerian lain seperti Kominfo untuk jaringan, untuk memastikan bahwa anak-anak terutama di daerah-daerah 3T kita bisa mendapatkan akses yang adil kepada internet. Jadi itu merupakan investasi kita tahun depan untuk digitalisasi sekolah. Dan yang ketiga adalah kita akan maju dan mendorong konsep sekolah penggerak, di mana kita akan menguji berbagai macam permutasi daripada kurikulum dan juga pelatihan guru dan juga berbagai macam peningkatan atau efisiensi di dalam sekolah sendiri. Jadinya program sekolah penggerak ini tahun depan itu adalah suatu prototyping untuk kita untuk bisa melihat bagaimana kita bisa sederhanakan kurikulum, bagaimana kita bisa memberikan lebih banyak muatan yang bersifat karakter, muatan yang meningkatkan profil pelajar Pancasila seperti kreativitas, gotong royong, dan lain-lain. Bukan hanya belajar di kelas, tapi belajar berdasarkan project-based learning, di mana anak-anak itu harus bergotong royong untuk menciptakan karya-karya atau beraktivitas. Karena itulah namanya pendidikan masa depan. Jadi itu dalam sekolah penggerak yang akan kita lakukan tahun depan, dan harapannya setelah itu akan tahun berikutnya bisa kita laksanakan secara nasional. Konsep yang terpenting dari itu adalah guru penggerak, di mana guru penggerak itu sekarang yang sedang diidentifikasi, sedang direkrut guru-guru penggerak adalah guru-guru yang punya potensi kepemimpinan, dan kedepannya mereka lah yang akan menjadi agen perubahan di masing-masing sekolah kita. Dan mereka akan diberikan suatu amanah yang luar biasa pentingnya untuk menjadi lilin perubahan di masing-masing sekolah kita ke depannya. Jadinya target kita tentunya sistem pendidikan tidak mungkin bisa berubah dalam waktu 5 tahun. Betul. Transformasi total itu membutuhkan 10-20 tahun. Tetapi yang bisa kita capai dalam 5 tahun adalah namanya tipping point atau mencapai critical mass, di mana sudah ada cukup agen-agen perubahan di dalam sistem sehingga perubahan tersebut tidak bisa diputar balik. Ya, jadi kira-kira itu beberapa push. Tentunya di pendidikan tinggi, kampus merdeka adalah tema utamanya, di mana kita akan benar-benar mendorong berbagai macam kolaborasi antara industri, universitas asing, dan universitas lokal Indonesia. Dan dalam pernikahan massal ini meningkatkan kualitas pembelajaran bagi mahasiswanya. Dan tentunya kita ingin banyak pergerakan di antara anak-anak keluar kampus untuk belajar di lautan terbuka, bukan hanya belajar di dalam kolam renang akademia. Kita ingin sebanyak mungkin praktisi datang ke kampus untuk mengajar, dan kita ingin sebanyak mungkin dosen mencari pengalaman di luar kampus untuk memperkaya ilmu dia dan melakukan berbagai macam project-based learning di dalam kampusnya mereka masing-masing. Mas Menteri, kalau kita lihat konsep-konsep ini terdengar bagus semua.
Tapi kita tahu bahwa tadi Anda sudah mengatakan juga untuk mentransformasi, menciptakan perubahan dibutuhkan waktu, dibutuhkan proses, dan di antara proses itu ada banyak sekali tantangan kendala. Seperti misalnya ketika kita mengubah sistem zonasi untuk penerimaan peserta didik baru, itu juga tantangannya luar biasa. Nanti juga akan untuk mengaplikasikan konsep-konsep ini tantangannya juga akan luar biasa. Bagaimana meminimalisasi efek-efek yang tidak perlu ketika kita ingin merealisasikan program ini, mengurangi riak-riak yang tidak semestinya terjadi. Harus seperti apa itu, Mas Menteri? Ya, tidak ada rahasia bagaimana cara menurunkan level resistensi, yaitu harus sosialisasi. Itu yang pertama. Kita harus selalu memperjelaskan dan merangkul berbagai macam pihak dan stakeholder untuk menjelaskan kenapa perubahan ini harus terjadi. Tapi tentunya tidak ada yang namanya perubahan tanpa resistensi. Betul. Sofia, nah itu merupakan suatu hal yang tidak mungkin terjadi gitu. Yang harus kita sadari adalah bahkan pra-pandemi pun situasi di dalam dunia pendidikan kita itu harus melalui lompatan yang sangat besar. Itu harus kita akui sebagai bangsa. Itu yang pertama, bahwa berdasarkan hasil PISA kita dibandingkan dengan berbagai macam negara lain yang tingkat ekonominya sama-sama kita masih banyak yang harus kita kejar. Itu harus diakui sebagai suatu bangsa, karena satu-satunya cara kita bisa maju ke depan adalah untuk mengakui bahwa kita masih belum sampai di tingkat yang kita inginkan. Dan karena itu kita membutuhkan bukan hanya pergerakan pelan terhadap perubahan tersebut, kita harus melakukan lompatan. Dan mandat yang diberikan saya dari Pak Presiden adalah untuk melakukan lompatan, bukan untuk melakukan evolusi, tapi untuk melakukan transformasi yang terakselerasi. Karena kita nggak bisa selalu menunggu, Sylvia, karena anak-anak kita lah tidak punya waktu juga. Jadi kita harus memastikan bahwa untuk menghadapi perubahan di dunia teknologi, perubahan di dunia industri yang begitu cepat, anak-anak kita harus menjadi anak-anak yang kreatif, inovatif, kolaboratif, dengan integritas dan kemandirian dan spiritualitas yang kuat. Saya ingin kita fokus bicara soal tadi program guru penggerak, Mas Menteri. Kita tahu selama ini persoalan klasik bagaimana guru-guru kita terutama di daerah 3T baik dari secara kualitas maupun kesejahteraan mereka itu tidak sama dengan yang ada di kota-kota besar. Nah, bagaimana kita bisa mengupgrade para guru ini ke level yang lebih baik? Kita harus pastikan bahwa guru-guru yang memang layak dengan punya kompetensi standar tertentu itu bisa mendapatkan gaji dan tunjangan yang layak. Jadi kesejahteraan guru termasuk guru-guru honorer yang saat ini banyak dari mereka guru-guru yang baik tapi belum menerima, mereka harus diberikan kesempatan yang adil untuk bisa menunjukkan kompetensi mereka sehingga mereka bisa mendapat pendapatan yang lebih layak. Nah, ini yang sedang kita coba cari solusinya melalui teknologi. Dan tentunya suatu sistem assessment guru yang bisa mencakup seluruh provinsi di Indonesia dan memberikan kesempatan yang adil untuk setiap guru yang merasa dirinya itu sudah baik bisa membuktikan bahwa dia itu layak mendapatkan kesejahteraan yang lebih baik. Untuk meningkatkan kapasitas ada berbagai macam kanal untuk melakukannya. Satu adalah kita harus memberikan suatu platform yang bisa secara mandiri guru itu meningkatkan kemampuan dia, kompetensi dia. Ke platform berkolaborasi, platform belajar untuk dirinya, modul-modul di mana dia secara mandiri bisa belajar. Kedua, harus belajar menjadi guru itu dan meningkat menjadi guru itu sama seperti berbagai macam kompetensi lainnya. Untuk kita bisa menjadi lebih hebat di dalam domain tersebut, kita harus dimentor, harus ada coach yang melihat kita mengajar dan mengobservasi kita dan memberikan feedback. Nah, ini makanya proses pelatihan guru di dalam posisi sekolah itu sangat penting, di mana kita harus menciptakan mentor structure di mana ada selalu memberikan umpan balik sesama guru antara kepala sekolah dan juga antara guru. Ini merupakan suatu paradigma yang akan kita ubah pertama di sekolah-sekolah penggerak kita dan nantinya kita ekspansi ke seluruh sekolah di mana-mana.
Ketiga adalah sangat pentingnya dengan jumlah guru yang pensiun setiap tahun sangat besar jumlah itu. Regenerasi daripada guru kita itu sangat penting. Jadinya program profesi guru kita, pencetakan guru-guru baru kita itu akan menjadi sangat penting. Karena mereka itu bisa menjadi agen-agen perubahan di mana mereka bisa menjadikan angin segar di berbagai macam perubahan yang diperlukan di sekolah. Jadi program peningkatan mutu, kualitas, dan kelulusan daripada profesi guru kita, pencetakan guru-guru baru, itu menjadi salah satu area fokus utama kita. Dan tentunya yang terpenting dari semua ini adalah kepemimpinan sekolah. Guru penggerak harapannya ke depannya adalah yang akan menjadi calon-calon kepala sekolah, calon-calon pengawas di sistem pendidikan kita. Orang yang paling penting di dalam satu sekolah, dalam perubahan sistem pendidikan itu adalah kepala sekolah. Karena dia memimpin unit perubahan. Unit perubahan itu hanya sekolah. Jadi kalau guru-guru penggerak kita menjadi kepala sekolah kita harus berubah tugasnya bukan hanya sebagai pemimpin administratif, tapi menjadi mentor utama guru-guru di dalam sekolahnya dia. Jadi namanya itu instructional leader. Nah ini yang sedang kita laksanakan dalam program sekolah penggerak kita dan tahun depannya akan kita ekspansi secara nasional. Jadi kunci daripada program guru penggerak adalah itu. Baik, terima kasih. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nadiem Makarim telah bergabung bersama kami di Indonesia Town Hall. Pemirsa, kami akan kembali melanjutkan perbincangan kami bersama dengan narasumber lainnya. Ada 2 narasumber yang nanti akan bergabung bersama saya di sini, yaitu Ketua PB PGRI, Prof. Supardi, dan juga Rektor IPB sekaligus Ketua Forum Rektor Indonesia, Prof. Arif Satria, sesaat lagi usai jeda. Anda kembali bersama kami di Indonesia Town Hall, pemirsa. Saat ini saya sudah kehadiran ada 1 narasumber di studio, yaitu Prof. Supardi, Ketua PB PGRI, Persatuan Guru Republik Indonesia. Prof. Supardi, selamat malam. Apa kabar, Prof? Selamat malam, Mbak Silvi. Alhamdulillah sehat-sehat. Baik, dan dari luar studio ada Prof. Arif Satria, Rektor IPB dan Ketua Forum Rektor Indonesia. Prof. Arif, selamat malam. Selamat malam, apa kabar Mbak Sylvia, Pak Supardi? Oke, saya akan ke Prof. Supardi terlebih dahulu. Prof, tadi kita sudah mendengarkan bersama-sama statement dari Mas Menteri terkait dengan persoalan PJJ yang pertama. Saya ingin tahu, kalau dari pendapat PGRI, sejauh mana Kemdikbud ini berhasil dalam mengurangi persoalan-persoalan yang timbul karena PJJ ini? Bicara efektivitas, ya kalau bicara efektivitas sebetulnya kita sudah dapat masukan bersama, banyak kendala-kendala bicara PJJ ini. Karena kendala ini di awal itu kan persoalan tidak hanya infrastruktur, tapi tentang sumber daya manusia itu sendiri. Di mana kan tidak semua guru waktu itu siap dengan PJJ, kan itu persoalan. Dan tidak hanya guru, termasuk orang tua, kan itu orang tua dan sebagainya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, jadi kita juga harus pahami bersama bahwa Indonesia ini bukan Amerika. Indonesia bukan Australia. Sama-sama negara besar, tapi Indonesia punya karakter tersendiri. Kenapa? Indonesia lebih kompleks. Sangat kompleks dari geografisnya. Indonesia itu negara yang kecil-kecil, pulau-pulau kecil, yang terhubungkan dengan lautan. Dari mengakses suatu daerah ke daerah lain sangat tidak mudah. Sehingga proses PJJ berjalan, ini juga harus disyukuri. Itu menurut saya pertama. Kenapa disyukurinya? Minimal anak-anak ini tidak stagnan. Tidak ada kegiatan suatu yang misalnya fase belajar berhenti. Kalau ada fase belajar ini berhenti, ini yang jadi masalah. Kalau bicara belum efektif, ya kalau di sisi dilihat dari aspek ideal ya belum, sangat jauh. Apalagi tadi yang saya katakan, Indonesia ini adalah yang sangat beragam kondisi geografis dan letak dan sebagainya. Sehingga pemahaman PJJ yang ada di Indonesia tidak boleh hanya diterjemahkan dengan aspek PJJ daring. Tetapi kita juga justru kami mendapatkan atau suatu gambaran yang apresiasi luar biasa terhadap guru-guru di daerah-daerah yang terpencil misalnya, yang karena kondisi PJJ daring, baik karena infrastrukturnya yang nggak ada, atau karena SDM-nya yang belum mendukung,
mereka melakukan ada semacam ya pembelajaran yang kayak istilah saya model pembelajaran guling gitu ya. Kayak Guru gimana, keliling Pak? gitu. Oh, Guling, oke. guru keliling gitu. Baik. Ya betul, ada beberapa Jadi ada guru-guru juga yang memutar otak akhirnya. memutar otak Harus mereka. bagaimana ini mengakalinya? Kebetulan saya juga sekarang lagi membantu di Kemdikbud untuk mengembangkan pola PJJ dengan mendesain pembelajaran berbasis aktivitas. Dan kita pun tahu sudah ada kurikulum darurat. Ya, Boleh nanti betul. kita akan mengevaluasi efektivitas dari kurikulum darurat, ditambah nanti seperti ini ada Ya. PJJ berbasis aktivitas akan seperti apa. Tapi saya ingin ke Prof. Arief terlebih dahulu. Siap. Prof. Arief, kalau di perguruan tinggi, dampak yang paling terasa selama proses pandemi COVID-19 ini seperti apa? Dan apakah langkah-langkah yang sudah dikeluarkan oleh Kemdikbud ini cukup membantu para guru, dosen, mahasiswa yang ada di perguruan tinggi? Ya, terima kasih Mbak. Jadi memang dari masa pandemi COVID ini kan sebenarnya kan sebagai bentuk ketidakpastian, uncertainty. Nah, dalam bentuk menghadapi bentuk atau situasi ketidakpastian ini, maka yang diperlukan adalah flexibility, kemampuan kita untuk bisa fleksibel dalam menentukan metode, cara, dan lain sebagainya. Namun demikian, ada 4 komponen menurut saya penting dalam hal ini. Yang pertama adalah orang, SDM, tadi Pak Supardi sampaikan. Kemudian kedua adalah teknologi. Yang ketiga adalah infrastruktur. Dan yang keempat adalah konten. Nah, jadi ketika bicara 4 komponen ini, maka ternyata kalau kita lihat tidak hanya kasus di Indonesia, negara-negara maju pun menghadapi masalah yang sama. Jadi jangan Anda bayangkan bahwa Jepang, Amerika yang pendidikannya maju dan sebagainya kemudian langsung sukses menghadapi atau mengantisipasi dengan kuliah jarak jauh, kuliah daring ini. Mereka juga mengalami hal yang sama, karena kami juga dalam para rektor di Asia, ketika kita membicarakan tukar pikiran tentang bagaimana pengalaman masing-masing dalam hal menghadapi situasi COVID seperti sekarang ini, ternyata mereka mengalami hal yang sama. Satu soal SDM, karena beberapa dosen-dosen yang ada di negara-negara maju juga dosen-dosen yang tidak semuanya melek teknologi. Ya, sebagai contoh misalnya, saya juga mendapatkan kabar dari seorang mahasiswa di Amerika. Dosennya itu kalau ngajar pakai handphone, maaf saya peragakan sedikit ya. Jadi pakai handphone gini, zoom kayak gini, kemudian ada kertas, sambil nulis di kertas, kemudian disuting pakai HP kira-kira itu. Itu ada seperti itu. Nah, jadi ini kan di Indonesia malah nggak ada kayak gitu. Di Indonesia malah sebagian sudah menggunakan animasi, sebagian sudah menggunakan YouTube, sebagian menggunakan. Jadi maksud saya ini adalah gejala global. Jadi kita tidak perlu berkecil hati terhadap situasi seperti sekarang ini. Nah, jadi kira-kira menghadapi COVID seperti sekarang ini adalah merupakan sebuah kondisi yang memaksa orang masuk dalam sebuah era yang dulu kita katakan sebagai era revolusi industri 4.0. Pada tahun 2017 kita bicara tentang kuliah daring, online course, itu orang masih mengawang-awang. Tapi kemudian COVID datang pada bulan Maret, kemudian memaksa kita untuk kuliah daring. Jadi sebenarnya kita ini sekarang dipaksa untuk bertransformasi, dipaksa untuk berubah, dipaksa untuk merubah mindset kita. Betapa sekarang flexibility menjadi satu variabel yang sangat penting. Apa kelemahannya? Kelemahannya adalah ya saat ini banyak sekali mata kuliah yang memang tidak semua bisa diselesaikan dengan online. Kuliah online tidak ideal ya, karena banyak mata kuliah yang memang outputnya atau outcome-nya adalah orang-orang memiliki skill dan kompetensi yang sifatnya motorik misalnya. Jadi bagaimana kita harus bisa melakukan uji di lab, bisa melakukan kegiatan yang sifatnya laboratoris ya, dan itu tidak bisa diselesaikan dengan melalui online. Adaptasi sudah dilakukan supaya kita bisa bertahan di tengah pandemi COVID-19 seperti ini. Tapi sejauh mana adaptasi itu efektif? Nanti kita akan bahas lebih jauh lagi, termasuk kita akan berbicara potret pendidikan Indonesia di masa depan. Harus seperti apa kita bertransformasi? Lompatan-lompatan seperti apa yang harus kita ambil supaya proses ini bisa lebih cepat lagi? Kami akan membahasnya sesaat lagi, pemirsa. Tetaplah bersama kami di Indonesia Town Hall. Kita sudah sampai di segmen akhir Indonesia Town Hall 1 tahun Menteri Nadiem. Masih bersama Prof. Supardi, Ketua PB PGRI, dan juga Prof. Arief Satria, Rektor IPB dan Ketua Forum Rektor Indonesia. Prof. Supardi, kita ingin berbicara lebih jauh soal kurikulum darurat
yang dikeluarkan oleh Kemdikbud sebagai upaya untuk menyesuaikan keadaan di tengah pandemi COVID-19 ini. Dan tadi Anda katakan ada yang namanya PJJ berbasis aktivitas. Aktivitas, ya. Sejauh mana dua hal itu sudah memberikan dampak yang lebih positif saat ini? Tentang kurikulum disederhanakan itu saya kira sisi positif. Yang saya katakan tadi supaya tidak stagnan, proses belajar anak bisa berjalan. Yang kedua terkait dengan pengembangan pembelajaran berbasis aktivitas. Jadi pembelajaran berbasis aktivitas itu baru dikembangkan oleh Direktorat Profesi dari Dirjen GTK dan mungkin baru diupload di Guru Belajar, portal Guru Belajar mungkin tadi malam, jadi belum banyak diketahui orang. Ini adalah membalik paradigma yang selama ini pembelajaran itu content based, content itu deduktif pendekatannya, dari teoritik baru ke contoh-contoh dan seterusnya. Sekarang untuk PJJ itu lebih tepat harusnya dengan induktif. Dari contoh kasus real jadi aspek yang apa yang di lapangan ada, misalnya anak diajari untuk bisa memahami tentang kata benda, kata sifat dan sebagainya. Itu bukan dikasih suatu kalimat dan subjek, predikat, objek, tapi anak langsung diberikan contoh, ini teks bacaannya. Nah, teks bacaan itu silahkan analisis, misalnya mana subjek, predikat, objek, dan kemudian mana itu kata sifat, kata benda, dan seterusnya ke sana. Saya ingin berbicara soal bagaimana mentransformasi sistem pendidikan di Indonesia ke arah yang lebih baik. Tadi Mas Menteri mengatakan kita sudah punya beberapa program untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Di antaranya ada konsep sekolah penggerak, guru penggerak. Nanti untuk kampus Merdeka saya ingin tanya ke Prof. Arief. Tapi untuk dua hal ini, guru penggerak, kemudian sekolah penggerak. Apa catatan PGRI supaya dua program ini betul-betul bisa terrealisasi dan memberikan dampak yang positif? Ya, baik. Jadi sebetulnya yang saya sampaikan tadi itu adalah salah satu kegiatan yang dibuat dalam konteks guru penggerak. Jadi dalam hal ini karena yang menyusun tentang bagaimana membuat model-model pembelajaran berbasis aktivitas itu adalah para guru-guru. Guru-guru diminta yang memang mereka punya talenta, ya sudah kita lihat track recordnya sehingga bisa menulis, sehingga dengan harapan dengan tulisan dia dalam membuat suatu modul-modul video-video terkait dengan PBA, pembelajaran berbasis aktivitas, itu bisa didiseminasikan, bisa ditiru oleh guru-guru lain setelah diupload di portal Guru Belajar tadi. Nah, bahkan juga untuk konten tertentu, misalnya untuk simulasi atau aktivitas pembelajaran, itu ada videonya, ada panduannya, itu bisa di-download dan bisa diikuti aktivitas itu oleh siswa di rumah maupun orang tua. Apakah pendekatan baru ini, Prof. Arief, dengan tadi program ada khusus untuk perguruan tinggi, ada kampus Merdeka. Saya ingin tahu, Prof. Arief, selama ini kalau dipetakan, problem utamanya dalam pendidikan perguruan tinggi kita itu apa, dan apakah solusi dengan menghadirkan kampus Merdeka itu adalah jawaban dari problem utamanya? Ya, saya kira pertama kali adalah bagaimana kita ini bisa menghasilkan lulusan yang bisa beradaptasi terhadap perubahan. Itu hal yang sangat-sangat penting. Karena apa? Kita menghadapi perubahan yang begitu dahsyat, perubahan yang begitu luar biasa hari ini harus disikapi dengan kemampuan kita untuk tidak sekedar beradaptasi, tetapi menjadi trendsetter perubahan. Oleh karena itu, ukuran-ukuran untuk bisa menjadi trendsetter perubahan adalah kemampuan orang untuk bisa menghadirkan future practice. Hal-hal baru, inovasi-inovasi baru, lompatan-lompatan baru. Dan ini hanya bisa kita lakukan kalau memiliki creativity, memiliki kemampuan untuk berkolaborasi dan sebagainya. Nah, oleh karena itu, kampus Merdeka menjadi atmosfer baru, menjadi sebuah ekosistem baru yang kondusif untuk bisa melahirkan creativity itu. Jadi menurut saya ini adalah sebuah terobosan bagaimana cara kita untuk menghadapi masa depan, bagaimana cara kita untuk menghadirkan masa depan hari ini. Oleh karena itu saya selalu menekankan bahwa apa yang dipikirkan oleh Mas Menteri, Mas Nadiem, memang ini sesuatu yang sangat relevan untuk ke depan. Dan kalau di kampus di IPB sebenarnya kita sudah terapkan sejak tahun 2005, ya sudah lama. Bagaimana mahasiswa harus sudah mulai belajar ilmu keilmuan lain, ada cross disiplin yang harus dipelajari. Dan namun demikian ada hal yang menurut saya baru hari ini adalah bagaimana mahasiswa memiliki fleksibilitas juga untuk menentukan kegiatan-kegiatan yang menjadi passion dia. Misalnya dia akan memilih 1 tahun atau 6 bulan untuk magang di industri, atau dia akan memilih untuk menjadi peneliti 6 bulan atau 1 tahun, atau dia memilih bisnis, atau dia akan memilih melakukan kegiatan pendampingan masyarakat, pengembangan desa, atau dia akan memilih menjadi guru sebagai pengajar di sekolah-sekolah. Itu menurut saya sebuah pilihan-pilihan yang sangat demokratis, dan itu menunjukkan bentuk flexibility yang memang cocok agar mahasiswa bisa menentukan sendiri, oh saya punya passion sebagai seorang businessman ke depan, maka saya tidak perlu melakukan kegiatan penelitian
Sehingga saya harus siapkan magang atau ikut perancangan bisnis, kemudian dia bikin bisnis plan, kemudian dia implementasikan, nah sehingga memang ini sesuai dengan apa yang dimau oleh mahasiswa. Inilah yang saya lihat sebagai bentuk kemerdekaan itu. Catatan terakhir dari Prof. Arief, terutama untuk meningkatkan kualitas pendidikan kita di tahun 2021, apa yang harus dilakukan oleh Kemdikbud? Ya, saya kira 2021 yang perlu dilakukan oleh Kemdikbud adalah kita masih menghadapi masa ketidakpastian. Oleh karena itu, ini support pada infrastruktur, support pada hal-hal yang sifatnya pragmatis menjadi penting. Soal kuota, soal bantuan UKT, menurut saya harus segera diteruskan. Dan bahkan kalau boleh saya mengusulkan, ini Mendikbud mestinya punya satelit tersendiri, sehingga mahasiswa, siswa, dan juga murid, guru, dosen semua benar-benar free dalam menggunakan internet dan menggunakan itu untuk kepentingan belajar, sampai untuk kepentingan kuliah. Ya, Prof. Jadi daripada kita keluarkan uang 7,2 triliun atau 9 triliun dari provider, kalau harga satelit sendiri mungkin kurang dari 9 triliun. Ini kalau bisa kita gunakan, bisa lebih lama kita gunakan, kurang lebih 3-5 tahun. Baik. Itu jauh lebih efisien. Itu akan sangat membantu sekali. Nah, kemudian yang kedua adalah bagaimana ini yang kualitas ke depan akan sangat ditentukan oleh kita mampu untuk bisa mereform kurikulum, karena kurikulum mau tidak mau harus segera berubah. Terima kasih Prof. Arief Satria. Catatan terakhir dari Prof. Supardi. Baik, terima kasih. Saya mencatat untuk pendidikan lebih baik, barangkali Kemendikbud mesti menitik beratkan pada penataan SDM. Penataan SDM? SDM. SDM ini terkait karena guru atau pendidik itu adalah sebagai motor atau drivernya keberhasilan pendidikan. Alhamdulillah di saat ini kan Dikti sudah gabung lagi ke Kemendikbud. Jadi kalau di Dikti persoalan SDM saya kira tata kelola dan penghargaan sudah baik dan benar. Sementara di pendidikan dasar menengah ke bawah ini banyak persoalan. Ya. Kita masih mengenal tadi ada guru honorer. Ya. Adanya guru honorer berarti menunjukkan bahwa kita masih kekurangan guru. Betul. Nah, penyelesaian guru honorer yang di sekolah negeri bukan mengambil guru PNS yang sudah DPK di swasta ditarik, itu bukan. Lalu yang kedua juga aspek pembinaan penghargaan terhadap para guru. Betul. Di dosen sebagai pendidik di tingkat perguruan tinggi itu dengan jenjang jabatan fungsionalnya, maka dia juga ada tunjangan fungsional dan jalan. Sementara guru di Asmen ada jabatan fungsionalnya, guru pratama, guru muda, guru madya, tapi tidak ada tunjangan fungsional seperti dosen. Padahal sama-sama pendidik. Ini juga harus diperhatikan. Termasuk juga misalnya untuk in-passing guru swasta, di dosen sudah jalan, itu tidak jadi masalah. Ini ada dalam satu kementerian. Jadi penataan tentang SDM ini setelah tertata dengan baik tentang statusnya, tentang pembinaan dan kesejahteraannya, juga nanti baru kompetensinya. Itu akan mengikuti ya, Prof. Supardi. Baik, terima kasih Prof. Supardi atas catatan Anda, dan juga tadi Prof. Arief Satria telah bergabung bersama kami di Indonesia Town Hall 1 tahun Menteri Nadiem. Pemirsa, meski kegiatan belajar mengajar terhambat akibat pandemi COVID-19, kita dipaksa untuk beradaptasi lebih cepat ke arah digitalisasi. Di balik setiap persoalan selalu ada peluang yang bisa dimanfaatkan. Ini adalah saat yang tepat untuk mengebut pembangunan infrastruktur pendidikan, mengisi lubang dalam sistem pendidikan, melatih para guru, dan juga membiasakan para murid untuk cepat beradaptasi dalam segala kondisi. Demikianlah Indonesia Town Hall episode 1 tahun Menteri Nadiem. Saya Zilvia Iskandar pamit undur diri. Sampai jumpa lagi di Indonesia Town Hall berikutnya.